Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya. Pada kesempatan ini Bapak menjadi coach ya Pak ya pada praktek Iya, coachingnya. insya Allah. Kira-kira persiapan apa Pak yang sudah Bapak siapkan? Alhamdulillah, Bu. Pertanyaan-pertanyaan serta materi, insya Allah siap, Bu. Sudah siap. Oke Pak. Baik, untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa Pak yang akan Bapak kembangkan terhadap coachingnya? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Oke, baik ya Pak ya, mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator kerja ketercapaian tujuannya ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan Ya, itu ya. seperti apa Pak? Untuk indikatornya yaitu menjadi pendengar coach yang baik, Bu. Iya, bagus Pak ya, hebat, luar biasa. Kalau Insya begitu Allah, Bapak mudah-mudahan. selamat melakukan coaching ya Pak ya, dengan coachingnya Amin, Bu. semoga ketika melakukan coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak ya. Amin, amin, Bu. Ya. Iya, silakan Pak Hendy untuk melakukan coachingnya. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Hendy. Apa kabar? Waalaikum. Apa Bapak sedang sibuk hari ini? Waalaikumsalam Pak Manap. Alhamdulillah keadaan saya baik. Alhamdulillah lumayan Pak, biasa, lumayan agak nyantai Pak. Iya begitu Pak. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ada yang ingin saya ceritakan nih pada Bapak. Oh baik Pak Manap. Nanti sebentar ya, kita sebentar lagi lah kita akan ngobrol-ngobrol ya, sebentar aja ya. Baik Pak, baik. Ya, gimana Pak Manap? Silakan, apa yang mau diceritakan Pak Manap? Sebenarnya sih gak apa-apa sih Pak. Saya cuma butuh di coaching saja sebentar sama Bapak. Ya. Oh, pantesan. Tadi kelihatan dari wajahnya gelisah ya. Iya. Mana? Emang Oh, kelihatan ya Pak? pasti. Kelihatan gelisah ya Pasti Pak? ya. Iya. Oh, gitu ya. Gini Pak, sebenarnya saya ingin sharing sama Bapak nih. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak di kelas ya Pak, agar anak itu bisa semuanya atau secara keseluruhan bisa percaya diri, ya, berani tampil ke Oh, depan, berani berbicara betul, gitu betul. dan sebagainya. Oh, gitu Pak Manap. Ya, Mhm. mungkin mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi ya Pak Manap. Atau Ya. masukan ya. Nah, Pak Manap, nanti dari pembicaraan ini apa sih yang Pak Manap dapatkan nanti? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar, Pak, Hmm, agar bagaimana caranya agar anak didik saya itu bisa percaya diri gitu ya, bisa bersemangat gitu. Tapi saya masih hmm. bingung nih, Pak. Oke, jadi gitu ya Pak Manap. Iya, Jadi Pak. ingin mendapatkan ide-ide yang segar ya tadi ya, yaitu Iya. tentang untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada Mhm. murid-murid Pak Manap tadi ya. Iya, Pak. Hmm, jadi karena merasa bosan ya Pak Manap ya Mhm. Iya. dengan yang telah dilakukan kemarin-kemarin ya mungkin ya. Mhm. Nah, Pak Manap bisa mendeskripsikan ide-ide segar yang bagaimana ya yang Pak Manap maksud tadi? Begini, Pak. Saya kan sudah menjadi wali kelas Hmm, 5 itu sudah kurang lebih 3 tahunan lah Pak. Ya. hmm. Nah, setiap
saya mengajar itu si anak kelihatannya bosan, boring, kurang antusias lah Pak dalam belajar itu Hmm. kayak lesu, apa kayak bosan gitu ya dan terasa mengulang-ulang gitu Pak. Kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi Mhm. kegiatannya gitu-gitu aja yang tadi diungkapkan Pak Manap, mengulang-ulang. Seperti apa ya Pak Manap? Ya itu Pak, menyuruh anak-anak perkenalan ke depan Hmm, kelas ya dan menyuruh hmm, mereka untuk selalu tampil di depan temannya sendiri gitu ya untuk menyanyi maupun membaca. Saya membayangkannya saja sudah malas Pak, apalagi mereka nanti ya Pak. Sulit sekali gitu. anak Hmm, disuruh ke depan itu kurang bersemangat gitu. Pada malas, pada gak mau gitu Pak. Gimana ya Pak? gitu. Oh, gitu ya. Terus Mhm. Pak Manap membayangkan anak itu sudah males kayak tadi ya, sudah Mhm. yang diungkapkan itu dari mananya gitu, Pak? Begini Pak, anak yang sekarang itu berbeda dengan 2 tahun ke belakang ya Pak. Mhm, mhm. Di mana ya anak yang saya perhatikan anak sekarang itu kelihatannya pasif dan malas merespon apa yang Mhm, mhm. diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh guru, oleh saya ya. Apa mungkin ini karena dampak dari pandemi ya Pak? Selama dua Iya, iya. tahun kita kan pandemi, mungkin saya Mhm, berpikir mhm. ke sana, apa mungkin ini dampak pandemi kali ya Pak? Mhm. Oh gitu ya. Jadi Bapak merasakan dan ada perbedaan ya Pak ya, di Iya, anak-anak itu. Jadi Bapak bisa menceritakan lebih lanjut. Nah, apa perbedaannya Pak? Apalagi yang Bapak bedakan itu, seperti tadi mhm. itu? Gini Pak, kemarin pada pertemuan tatap muka ya, mereka Hmm, cenderung pasif ya. mhm, Yang aktif itu cuma 1 orang, 2 orang. Kebanyakan pasif sekali mhm, anak-anak itu, malas, malas memberikan pendapat ya ketika tatap muka terbatas. Padahal sudah hampir 2 bulan mmm. belajar di semester ini. Tetapi kondisi kelas tidak sehidup yang lalu-lalu, yang tahun-tahun 2 tahun ke belakang. Begitu, Oh, Pak. jadi Sudah bosan? bosan. Iya, bosan, Pak. Gitu. Iya. Kalau bosannya dilihat dari mana Pak Manap itu? Apa ya? Apa saja ya, Pak, yang bisa yang bosannya padahal mungkin saja mereka sudah bosan ya. Gitu. Nih, terpikir nggak sama Bapak Mhm. bahwa kegiatan bosan itu bagian mananya ya Pak Manap itu? Gini Pak, saya takut kegiatan yang saya lakukan itu nantinya bakalan garing gitu di anak-anak. Kurang menarik gitu Pak. Hmm, iya, ya. Iya, seperti itu. Gitu. Nah, terus tadi Pak Manap menggunakan perencanaan yang sama di semester yang lalu tadi ya dikatakan. Nah, Betul Pak. kenapa Bapak menggunakan kok perencanaan yang sama itu juga ya untuk semester yang sekarang gitu? Coba ceritakan gimana tuh? Eh, Kenapa saya melakukan itu? Karena saya berasumsi bahwa eh, selama ini pembelajaran anak seru-seru saja Pak. Anak-anak Hmm. bersemangat ya. Hmm. Saya berasumsi bahwa pembelajaran yang dulu itu akan saya terapkan dan dengan harapan anak-anak akan bersemangat dan Aktif aktif. ya? Ternyata Mhm. kenyataannya tidak demikian, Pak. Oh, betul betul. Ya, terus apa kegiatan yang berhasil menurut Bapak dan kenapa itu dipandang berhasil tadi itu? Eh, Apa ya? Mungkin kegiatan diskusi kali ya, Pak. Diskusi Hmm. kelompok. Oh, Ya, diskusi, kayak heeh. bertukar pikiran kayak gitu, Pak. Gitu. Diskusi. Terus Mm-mm. kegiatan diskusi tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di semester 2 ini, Pak? Saya rasa gimana ya, Pak? Nah.
itu ya. Kira-kira Pak Manap dalam semester ini Mhm. di angka level berapa ya kalau dikira-kira itu pada kegiatan ini? Kalau dikira-kira keaktifan anak itu di kisaran angka 4, Pak. Angka 4 kali ya, Oh Pak? gitu ya. Nah, Iya. terus terus target kedepannya Pak Manap itu ingin di angka berapa gitu? Saya ini insya Allah saya menargetkan mudah-mudahan berhasil ya di angka 8 kali, Pak. Insya Allah saya optimis lah di angka 8. Hmm, gitu ya. Terus Hmm. yang dipandang kegiatannya dipandang berhasil menurut Bapak itu dan dianggap berhasil ya tadi. Ya, Kegiatan apa itu di kelas tuh, Pak? Seperti apa itu itu? Pak menurut saya kegiatan yang dianggap bisa berhasil itu salah satunya adalah kegiatan diskusi kelompok ya. Hmm, hmm, Saya membagi anak beberapa menjadi beberapa kelompok ya. hmm, hmm, Selama itu seru, itu akan saya lakukan Pak untuk mereka. Begitu hmm. Pak. Oh gitu. Hmm. Menurut Bapak bisa nggak tuh kegiatan yang tadi dipakai di semester ini? Iya Pak, saya akan coba Pak kegiatan yang tadi ya, agar anak-anak itu bisa aktif kembali ya, bisa bersemangat sehingga Ya. mereka percaya dirinya lebih tumbuh lagi gitu Pak, tumbuh kembali. Hmm, hmm, Begitu hmm. Pak. Terus ada nggak kegiatan lain yang bisa dipakai juga gitu pada kegiatannya, Pak? Hmm, apa ya Pak? Mungkin kegiatan sosiodrama kali ya Pak. Itu kan Oh, itu bagus. akan saya coba Pak. Iya, iya, Ya, iya. jadi Heeh. bagaimana guru itu mengajarkan siswa bermain peran begitu Pak. Oh gitu. Heeh. Terus Mm. sejauh ini Pak Manap sudah mendapatkan pencerahan apa itu? Alhamdulillah dari tadi ya saya mendapatkan ide baru ya yaitu dengan Hmm. membuat rencana kegiatan sosiodrama. Ya. Itu saya tinggal merancangnya supaya Hmm. anak-anak itu tidak bosan, ya. Anak-anak itu bisa bermain peran Hmm. Hmm. sesuai keinginan anak tersebut, ya. Sehingga Hmm. suasana kelas itu bisa hidup kembali gitu Pak kayak dulu lagi, gitu Hmm. Pak. Oh, oke. Nah itu tadi ya. Terus sekarang rencana Bapak apa selanjutnya tuh? Apa ya? Nanti saya akan coba Pak satu ide yaitu kegiatan baru untuk menghidupkan anak-anak sehingga lebih percaya diri tampil di depan Hmm. kelas. Saya akan cari bahasan materi yang disenangi oleh anak-anak di kelas itu, Pak. Mungkin. Tuh. Nah, itu awalnya mau dari mana, Pak? Tadi itu. Saya akan coba cari di YouTube kali Pak ya atau di Oh, Google iya. karena Ya, ya. banyak sekali Pak. Zaman sekarang ya. Ya, saya baru ingat nih di YouTube, di Google itu banyak materi yang menarik sekali buat anak-anak Pak. Oh, iya, bagus itu. Benar. Itu sesuai zaman sekarang. Terus selain dari YouTube tadi media sosial, ada nggak rekan kerja Bapak yang lain yang bisa membantu Pak Manap itu? Oh iya ada Pak. Saya baru ingat nih. Ada guru bahasa Indonesia saya ya. Ada di sekolah saya guru bahasa Indonesia, dia itu lulusan bahasa Mm-mm. Indonesia. Nah, kebetulan saya akan meminta tolong kepada dia untuk mencarikan ide-ide segar dalam membuat Hmm, sosiodrama gitu, Pak. gitu. Iya, bagus-bagus itu, Pak. Terus ada lagi hal-hal lainnya yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan ide baru selain tadi itu, Pak? Eh, nanti mungkin saya akan mencari referensi yang baik ya dan mencari masukan juga dari guru bahasa Indonesia ya, ke Bu Neng Hmm. namanya kalau nggak salah. Mhm, Dia itu mhm, masih mhm. rekan saya juga Iya, supaya iya. lebih up to date dengan topik-topik
pada anak-anak di sekolah, terutama eh, untuk kelas 5 Pak. Begitu Pak. Wah, mantap Pak tuh. Nanti Bapak jadi saudara tuh dong. Iya Pak, demi anak-anak Pak, apapun akan saya lakukan Pak, agar anak-anak saya itu bisa kembali lagi, rasa Bagus percaya tuh. dirinya, ya rasa semangat belajarnya bisa muncul kembali, sehingga mereka bisa aktif dan berani tampil di depan kelas Pak, tanpa ada Bagus itu, bagus paksaan. Pak. Begitu Pak. Bagus. Oke, Nah, terus target selesainya kapan ya Pak ya? ini insya Allah 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu Pak. Ya, ya. Terus Mhm. biar kita tahu kalau dalam 1 minggu tadi itu ada progresnya gimana ya Pak? Tuh. Eh, kita janjian lagi ya Pak. Bagaimana Oh nih? iya, iya, Kalau benar. minggu depan saya cerita yang Sip. update-nya Mm-mm. lagi. Benar, benar. Oke, Ya, jadi minggu depan ya kita Pak Manap ketemu lagi ya sambil kita ngopi-ngopi santai gitu ya. Kita iya, setuju ngobrol-ngobrol lagi Pak. ya. Siap, Siap. siap Ya, Pak. ya. Oke. Ya, si Nah, Pak, coachingnya dapat, kopinya dapat juga. Gitu. sip. Ini jadwalnya masuk kelas ya Pak. Iya, Terima iya, kasih iya. ya Pak. Hari ini Sama-sama Pak saya Manap. sudah di coaching oleh Bapak. Ya, terima kasih. Ya, gitu ya. Terus gimana Pak Manap perasaannya setelah di coaching sama saya tadi gitu? Alhamdulillah Pak, yang tadinya awalnya seawal saya sebelum ketemu dengan Bapak, saya itu gimana ya, Mm-mm. pikiran saya itu agak ruwet gitu Pak. Mm-mm. Ruwet, Mm. pusing menghadapi Gelisah ya anak-anak. kayak tadi. Gelisah. Makanya saya menemui Bapak untuk minta tolong di coaching. Nah, alhamdulillah Oke, sekarang perasaan saya udah mulai lega lagi dan ada ide-ide alhamdulillah. yang bermunculan ya ke depan, dan saya merasa lega gitu ya, enak setelah ngobrol dengan Bapak ya. Terima Siap, kasih alhamdulillah. Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Manap ya. Semoga Iya, sukses ya selalu ya. amin, amin Pak. Ya, ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Heni dan Pak Manap yang telah melakukan praktek coachingnya. Dan saya sebagai observer ingin merefleksi ya. Pertama untuk Pak Hendy sebagai coach. Kira-kira Pak Hendy, apa yang sudah berjalan dengan baik Pak menurut Bapak selama percakapan coaching tadi Pak? Oh, alhamdulillah Bu, yang berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah adanya kemitraan Bu, antara coach dan coachee sehingga coachee itu bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Itu Bu. Oh iya, baik Pak. Terus kira-kira apa yang masih harus bagikan menurut Yang Bapak harus nih Pak? diperbaiki, harus ditingkatkan itu adalah bagaimana coach tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk saya untuk Bu menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coaching. Oh iya, baik Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching Pak? Agar tetap presensinya yaitu sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, Bu, coach membuat catatan-catatan kecil tadi ya Oh tentang iya, apa yang disampaikan oleh coaching. Seperti oke. itu. Terus kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak utarakan? Kira-kira Pak? Oh, tuh. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya insya Allah akan terus berlatih dan berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikannya apa yang masih kurang itu tadi, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Hendy sebagai Ya, coach. sama-sama, Bu. Ya, Mungkin sekarang saya akan merefleksi terima kasih, ke Bu. Pak Manap sebagai coach ya Pak Manap. Mungkin ada Iya satu Bu. pertanyaan saja, yaitu apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi Pak?
Jujur saja saya merasa senang, Bu, karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi biasanya diatasi melalui kegiatan coaching atau praobservasi. Sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi, selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat lagi. Gitu. Oh iya iya. Baik, terima kasih Pak Manap dan juga Pak Hendy yang telah melakukan praktik coachingnya setelah melaksanakan tugas dalam demokrasi kontekstual yaitu melakukan praktik coaching. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak warahmatullahi Manap. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Neng. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Manap? Alhamdulillah sehat luar biasa, Bu Neng. Oh iya Bapak, pada kesempatan nanti Bapak akan menjadi coach pada praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Ya, tentunya dalam praktek coaching kita menggunakan metode Alur Tirta ya. Yang pertama, T itu tujuan, merumuskan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini, Bu. Oh iya, oke. Baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan? Insya Allah nanti saya akan menggunakan kompetensi coaching. Ada beberapa yang akan saya gunakan, diantaranya yaitu dengan menggunakan menjadi pendengar aktif, ya, kemudian melakukan pertanyaan berbobot kepada si coach, memberdayakan coach itu sendiri, dan ini mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti insya Allah ke depan. Oh iya. Nah, lebih detailnya lagi, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Untuk melakukan supervisi kali ini, mungkin saya lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu. Pertanyaan berbobot itu saja yang lebih ditekankan ya Pak? Ya, itu lebih ditekankan, Bu. Oh iya. Lalu kira-kira indikator kerja ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa? Untuk pertanyaan berbobot ini, jadi indikator yang diinginkan adalah salah satu selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada si coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan coach itu sendiri. Begitu, Bu. Oke, baik, luar biasa. Pak Manap selamat ya melakukan coachingnya. Semoga apapun rencana untuk coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, Pak Manap silakan, sukses selalu buat Pak Manap. Silakan Pak Manap. Ya, terima kasih Bu Neng. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Manap. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak lagi santai apa sedang sibuk Pak? Kebetulan saya lagi santai saja nih Pak. Kira-kira ada apa nih Pak Hendy? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Oh iya Pak, bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ada yang saya ingin ceritakan Pak. Oh bisa Pak. Kebetulan saat ini saya sedang santai saja. Baik Pak Hendy, silakan. Ada yang mau diceritakan apa nih? Apa yang mau Bapak ceritakan dan kenapa nih Pak Hendy ini kelihatannya kayak orang lagi kebingungan gitu kalau melihat dari raut mukanya. Iya Semangat. Pak. Emang Pak kelihatannya saya sedang bingung. Kelihatan tidak semangat Pak. Iya kelihatan dong Pak.
ketika Bapak menemui saya melihat raut muka Bapak yang kayak kayak gimana gitu ya, kayak sedang memendam sebuah permasalahan atau sedang Hmm. sedang yang lagi bingung gitu, orang yang lagi Hmm, bingung hmm, gitu. hmm. Iya Pak, Jadi sebenarnya gak apa-apa sih Pak. mm, Cuman saya butuh di coaching sebentar nih Pak. Ini ya, Pak, saya ingin sharing saja Pak. Bagaimana ya caranya mengatasi anak yang belum lancar membaca Pak? oh begitu. Oke Pak Hendy ya, mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan ya buat Bapak dalam Hmm, obrolan kita yang sekarang ini ya. Nah, Pak Hendy dari pembicaraan sekarang, apa yang diinginkan Pak Hendy? Kira-kira apa yang diinginkan oleh Pak Hendy atau yang ingin didapat oleh Pak Hendy? ya Pak, saya ingin mendapat ide-ide segar Pak, cara mengatasi anak yang belum lancar membaca di kelas, terutama di kelas saya Pak, itu ya. Terus saya merasa sudah melakukan dengan berbagai cara Pak. Apa yang mesti saya lakukan ya? Saya bingung Pak. Oke, oke. Jadi Pak Hendy ingin mendapatkan ide-ide segar ya untuk Iya iya Pak. mengatasi anak yang belum lancar membaca. Begitu Iya ya Pak. iya Pak. Iya Pak. Mungkin karena merasa bosan ya Pak dengan yang telah dilakukan Bapak kemarin. Nah, Pak Hendy bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi nggak ide-ide segar yang bagaimana yang Pak Hendy maksudkan? Hmm, ini Pak ya. Saya kan menjadi wali kelas 4 Pak. Saya Mm-mm. merasa heran ya Pak. Ini Mm. anak sudah eh, Kelas 4 kelas ya. 4 tapi belum lancar membaca Pak. Mm, mm. Tapi kok ya kegiatannya itu saja. Saya sudah bosan mengulang-ulangnya Pak. Iya, iya. Itu Pak. Nah, kegiatan gitu-gitu aja dan mengulang-ulangnya seperti apa, Pak? Bisa Bapak ceritakan maksudnya? Ya ya itu seperti menyuruh anak Pak. Anak tersebut Mm. berlatih membaca di rumah, terus Iya. berlatih di luar jam pelajaran dengan saya di sekolah. Seperti Mm. gitu Pak. Iya, iya. Pak Hendy membayangkan anak-anak itu sudah bosan dan jenuh itu dilihat dari mananya, Pak? Eh, anak mungkin anak sekarang beda ya Pak dengan 2 tahun yang belakang ya mungkin ya. 2 tahun Mhm. yang ke belakang terutama. Anak sekarang itu Pak cenderung tidak aktif gitu Pak ya. Monoton dan pasif ya. Malas Mhm. merespon ya Pak ya. Apa Mhm. karena mungkin hal-hal yang kemarin ya seperti pandemi ya Pak ya. Mungkin seperti gitu. Atau gimana ya Mhm. Pak? Iya, iya. Jadi Bapak merasa ada perbedaan ya pada anak-anak Mm, mm, mm. eh, antara 2 tahun ke belakang dengan sekarang. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan lebih lanjut lagi perbedaan apa lagi yang Bapak rasakan antara 2 tahun Kemarin dan Pak pada pertemuan tatap muka, anak tersebut Mhm. cenderung tidak aktif Pak, pasif malahan. Padahal Iya. saya sudah 1 semester ini pembelajaran berlangsung Pak. Mhm. Jadi masih tetap gitu monoton Pak, pasif gitu. Nah, kalau pasifnya atau bosannya dilihat dari segi mana Pak Hendy? Iya, ya Pak, bosan tuh. Apa saja saya yang merasakan bosan ya Pak ya? Mhm. Padahal mungkin saja anak tersebut juga bosan gitu Pak ya. Iya, iya. Mhm. Terus terpikir gak sama Bapak bahwa kegiatan bosan itu bagian mananya Pak bosannya? Hmm,
Ini saya takut Pak, anak tersebut di kelas 4 masih belum lancar ya membaca. Itu bosannya Pak. Dan Mhm. itu menjadi beban bagi saya Pak terhadap Mmm, orang tuanya Pak iya iya, dan sekolah. Kalau anak tersebut masih belum lancar membaca Pak. Jadi itu menjadi beban begitu. bagi saya Pak. Oke oke. Nah, tadi Pak Hendy menggunakan perencanaan yang sama di semester yang lalu. Nah, kenapa Bapak menggunakan perencanaan atau cara yang sama untuk semester sekarang ini? Iya Pak, pikiran saya mungkin itu karena selama ini saya anggap kegiatan tersebut saya yang sangat efektif itu Pak menurut saya. Iya. Gitu. Kira-kira kalau melihat situasi saat ini, menurut hitungan angka, kira-kira ada di angka berapa? Oh, itu menurut saya Pak kira-kira di angka 4 Pak pada saat Oh, ini angka itu. 4. Kurang Mhm. berarti ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, nanti target yang Bapak inginkan, kira-kira agar anak tersebut bisa ya minimal mengimbangi anak yang lain ya. Mhm. Itu target Bapak ada di angka berapa kira-kira? Saya akan menargetkan Pak selalu di angka 8 ya Pak. Angka 8 Angka Pak. 8. Iya bagus Iya Pak. Pak. Bagus luar biasa sekali ya. Nah, baik Pak Hendy, kira-kira apa kegiatan yang berhasil, yang dipandang berhasil menurut Bapak, dan kenapa itu dipandang berhasil? Ada nggak kira-kira Oh, ya? Kegiatan ada Pak. apa? Apa Ada itu? Pak. Itu Pak menurut saya kegiatan latihan membaca di luar jam pelajaran Pak. Itu dianggap saya Mhm. yang berhasil itu Pak. Nah, Menurut seperti itu. Bapak kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk semester 2 ini? Oh iya ya Pak, saya akan coba lagi Pak supaya kegiatan di semester ini saya akan Mhm. coba supaya Iya. kegiatan tersebut aktif dan semangat sehingga ada Mhm. perkembangan Pak dalam membacanya. Saya insya Allah akan pakai dalam semester ini Pak. Oke oke. Kira-kira ada kegiatan lain nggak yang bisa dipakai? Dipakai juga selain apa, memberikan di luar jam pelajaran, latihan membaca di luar pembelajaran. Ada lagi nggak kegiatan yang Hmm, kira-kira apa? mungkin ada Pak dengan memberikan Apa itu, buku Pak? bacaan Pak yang Mhm. disenanginya dan Mhm. waktu latihannya Iya. lebih efektif lagi. Itu Pak, percaya Pak. Lebih lebih intens lagi ya, efektif dan intens ya. Heeh. Nah, sejauh ini Pak Hendy sudah mendapat pencerahan apa nih? Agak-agak beda nih dengan yang tadi nih, kira-kira Pak Hendy. Hmm, Sudah mendapat. iya, saya mendapat ide harus dengan membuat rancangan Mhm. kegiatan dengan memberikan buku bacaan ya Pak ya, yang Iya. disenanginya dan Mhm. waktu latihannya lebih intensif lagi Pak. Nah, Iya iya. kenapa saya tinggal nantinya merancang gitu Pak, supaya Mhm. anak tersebut tidak bosan dan sesuai dengan keinginannya Pak. Itu seperti itu Iya. Pak, saya akan buat rancangan tuh. Jadi, ide Pak Hendy itu dengan memberikan buku yang disenangi oleh anak, itu bisa Ya ya. apa, menstimulus ya, merangsang, minat Hmm. membaca anak mungkin itu ya, yang Ya ya disenangi Pak. anak dan lebih intens lagi. Ya bagus Pak, Ya ya Pak. saya setuju. Nah, Nah, oke oke. Nah, sekarang rencana Bapak apa nih? apa ya, Pak, nanti saya akan cari satu ide kegiatan baru untuk Mhm. mengatasi anak yang belum lancar baca, Pak. Iya iya. Kegiatan-kegiatan baru, Pak, tuh. Mhm. Nah, Pak Hendy mau kira-kira mau mulai dari mana nih? Oh, mungkin, Pak, Apa? yang pastinya saya akan menggunakan media sosial ya, Pak, ya. Seperti Mhm. cari-cari dari YouTube dan sumber-sumber yang lainnya, Pak. Dengan Mhm. zaman-zaman sekarang gitu, Pak, ya. Iya, begitu ya Pak. Hmm.
Ya kira-kira ada rekan kerja lain ya yang bisa membantu Bapak di sekolah? Untuk rekan kerja, oh iya, apa ada ya? Dia guru Mhm, bahasa Indonesia kebetulan Pak. Saya akan minta tolong dia untuk memberikan ide-ide bagus Pak. Kebetulan mhm. itu ada teman saya itu guru bahasa Indonesia. Insya Allah saya akan meminta tolong dia Pak. Tuh, ide Oke, oke, Pak. Wah, depannya. ada lagi hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan ide baru mungkin? Nanti saya mencari referensi-referensi dan Mhm, mencari masukan juga Pak dari guru bahasa Indonesia tersebut tadi. mhm. Supaya lebih update Ya, topik-topik anak di sekolah Pak. Terutama di sekolah dasar Pak. Dan terutama juga di kelas 4 itu. Jadi saya wah, akan berbicara lagi untuk mencari ide-ide masukan dan dari guru wah bahasa Indonesia hebat, tadi Pak. hebat nih Bapak ini. Bisa jadi sutradara nih nanti Pak. Bisa, wah Bapak ini akan Sibuk tambah ya Pak. sibuk lagi ya. Tuh, Insya Allah Pak. Kan demi anak-anak Pak. Iya, wah hebat. Kan sehingga anak tersebut nanti lebih lancar membaca kan Pak. Tujuan saya itu Pak. Dan Mantap. bisa naik kelas nantinya itu. Amin Pak ya. seperti itu. Demi anak-anak Pak. Oke. Target selesainya kapan nih Pak? Dalam kurun waktu berapa nih Oh, kira-kira? kira-kira Pak dalam 1 bulan Pak, saya Satu targetkan itu. bulan ya. Ya. Oke. Nah biar kita tahu kalau dalam 1 bulan ini ada progresnya gimana nih Pak? Oh, untuk mengetahui progres mungkin Pak ya, kita Hmm, akan janjian lagi Pak ya. Karena ya. Oke. mungkin ini proses dulu ya Pak ya. Kita akan janjian lagi mungkin ya sama Bapak. Insya Allah bulan depan saya ceritakan Mhm. update-nya ya Pak ya. Karena Iya. akan melakukan kegiatan ini dulu ya Pak ya. Insya Allah bulan depan kita ketemuan lagi Pak. Siap. Jadi bulan depan kita ketemu lagi ya. Sekalian ngopi Siap, siap bareng Pak. di warung ya. Ya, Itu Pak. ya Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Coachingnya dapat sambil ngopi Mhm. ya, Pak ya. Coachingnya Iya. dapat, kopinya Ya. dapat. Nah, ini ya, Pak ya. Saya akan masuk dulu jadwal kelas, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak ya. Hari Iya. ini saya sudah di coaching sama Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak ya, untuk menyempatkan Nah, waktunya. sebelum diakhiri nih bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya? Iya ya Pak, Apa yang Bapak rasakan? perasaan saya itu saya jadi merasa lega, saya menjadi Hmm, semangat lagi ya, dengan ide-ide yang dimasukkan sama Bapak. Saya lebih pede ya Pak ya untuk meningkatkan membaca anak tadi harus Pak. nih, Pak. Insya Allah Iya. saya semangat Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Hendi ya. Ya, baik Semoga Pak. bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan ya, diberikan jalan terbaik. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mana, Pak Hendi. Sangat luar biasa dalam mempraktekkan coaching ini. Oke, selanjutnya Pak Manat dengan apa kegiatan yang sudah dibuat tadi coaching. Pak Manat sudah sebagai coach tadi sudah sangat bagus, sangat mengena pada setiap tahapnya. Nah, dari coaching tadi, apa indikator yang ingin Bapak kembangkan supaya tercapai? Sudah tercapai gimana? Eh apa ya? Menurut saya pribadi, indikator yang dikembangkan ini berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Saya saya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan-pertanyaan melalui mendengarkan koce seperti itu. Ya. Oke, jadi secara keseluruhan saya sudah melihat Bapak sebagai coach dan Bapak ditunjukkan sebagai coach itu yang sangat luar biasa. Bapak bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang sesuai dengan alur Tirta. Dari coaching ini Bapak bisa menggali dan mendorong coach untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana ke depan. Jika saya memberi poin antara 1 dan 4,
saya memberi nilai ke Pak Manap itu nilai 4 karena sudah sangat luar biasa nih Pak Manap. Terima kasih, Nah, Bu. ya. Nah, setelah coaching ini Bapak kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan kompetensinya? Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam coaching ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan memberdayakan coach. Mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta menggiatkan melakukan coaching ke depannya untuk lebih baik lagi, sehingga segala kompetensi Saya seseorang itu yakin bisa Bapak diselaraskan, ya, ya, bisa bisa terlaksana semuanya sehingga menjadi coach yang lebih bagus lagi, Bu. Seperti itu. oke, ya. Saya yakin Bapak Manap di posisi coach dalam melakukan coaching itu pasti akan mendapatkan atau bisa menggali semua masalah-masalah coaching, bisa mengarahkan berdasarkan dari pendengaran dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Oke, Pak Amin. Manap, saya sangat salut, luar biasa. Sukses buat Pak Manap ke depannya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian untuk coaching hari ini. Saya sebagai pengamat atau sebagai observer mengamati Pak Manap sebagai coach dan Pak Hedi sebagai coaching. Demikian coaching hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Hendi. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Hendi? Kabarnya Pak Hendi? Alhamdulillah sama Bu. Oh iya Bu, pada kesempatan nanti Ibu kan akan menjadi coach pada praktek coaching. Coba kira-kira persiapan apa yang Ibu sudah siapkan? Ya Pak. Ya tentunya dalam praktek coaching ini kita menggunakan metode alur tir Pak, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Oh iya, oke. Baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan? Kompetensi coaching kali ini sebenarnya ada beberapa, diantaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu sendiri. Ini mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh iya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Ya, untuk melakukan supervisi kali ini mungkin saya akan lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak. Ya, pertanyaan berbobot itu saja ya yang lebih dilaksanakan atau ditekankan. Ya, itu yang lebih ditekankan, Pak, yang berbobot. Terus lalu kira-kira indikator kerja ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa? Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, jadi indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan coach itu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Bu Neng, selamat ya, selamat melakukan coachingnya. Semoga apapun rencana nanti,
untuk coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oke, Bu Neng, silahkan. Sukses selalu buat Bu Neng ya. Ya, siap Pak. Ya, Bu Elis, silakan. Ya, Bu Elis. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Elis. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah baik Bu, tapi ini Bu, saya tuh merasa agak bingung gitu Bu, gimana kurang menyenangkan. Kalau ada waktu boleh saya mau curhat sedikit Bu? Ada apa ini Bu? Kalau saya perhatikan terakhir ini Ibu terlihat murung kayak kurang serius seperti biasanya Bu. Nah itu dia Bu, makanya saya ingin bertemu sama Ibu. Apa Ibu punya waktu Bu? Ya, boleh. Ya, kebetulan Ibu hari ini anak-anak lagi jadwal pelajaran agama. Jadi saya ada waktu kosong sekitar kurang lebih 1 jam. Kalau ibu ada waktu, kebetulan saya juga di kelas pelajaran bahasa Inggris Bu nih. Boleh kita bertemu Bu? Saya ingin curhat Bu sebentar. Oh, tidak apa-apa Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu, saya itu bingung ya Bu ya. Tapi ngobrolnya ini mau mulai dari mana gitu Bu? Coba Ibu Eli ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan sekarang Bu. Gini Bu, saya tuh bingung Bu. Kan minggu depan anak-anak akan ada ulangan untuk akhir semester. Tapi ini Bu ada murid saya yang jarang masuk sekolah, gimana ya Bu ya? Oh iya, ada siswa yang jarang masuk sekolah ya. Coba Ibu bisa ceritakan lebih lanjut Bu. Jadi begini Bu, kalau misalkan nanti si anak menghadapi ulangan akhir semester, takutnya anak ini ketinggalan pelajaran Bu. Oh iya, jadi begitu ya. Lalu pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa ya Bu? Saya itu ingin curhat Bu, jadi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya, solusinya ya. Ah, tidak apa-apa Ibu, jadi ya tidak apa-apa Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu itu Bu? Terus terang Bu ya, saya tuh kepikiran terus sama satu siswa ini Bu. Karena jarang masuk sekolah itu Bu. Oh jadi eh, oh, jadi Bu Elis itu coba jarang siswa yang jarang masuk sekolah itu sudah diceritakannya saya. Jadi Bu Elis itu sangat khawatir dia ketinggalan pelajaran. Jadi begitu ya Bu Elis. Lalu pembicaraan hari ini bertujuannya tadi Bu Elis akan curhat sama Ibu tentang mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu itu. Iya Bu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan pertemuan yang kita ini walaupun hanya melalui Zoom ya Bu ya, kita dapat mencari solusi, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi ya. Iya Bu, terus terang Bu, saya kepikiran terus Bu sama siswa yang jarang masuk sekolah ini Bu. Oh iya. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah Bu? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah selalu dibutuhkan sama keluarganya. Jadi anak ini suka disuruh. Oh gitu ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya tuh sudah pernah melakukannya. Dan kebetulan pada waktu itu saya melihat kondisi anak ini bahwa anak ini sangat dibutuhkan di rumahnya untuk menjaga dan merawat adiknya itu Bu. Oke, kalau seperti itu
Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan berbicara dengan orang tuanya, Bu, ya, untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya itu, bisa masuk, Bu, setiap hari ke sekolah, tidak apa-apalah, misalkan membawa adiknya gitu, Bu, ke sekolah. Kalau menurut pemikiran saya ya, Bu, ya. Oh, apa bisa itu Bu belajar dengan membawa adiknya tanpa mengganggu teman-temannya yang lain? Kalau untuk pemikiran saya saat ini, menurut saya ya, Bu, ya, bisa saja sih, Bu, ya, saya juga nanti bisa ya gitu, adik saya. Itu bagus juga Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan ini? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tua Fatimah untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Fatimah secara daring, Bu, biar Fatimah walaupun di rumah tapi tidak ketinggalan pelajarannya, Bu. Iya, iya. Siapa yang Ibu libatkan untuk membantu tujuan ini? Rencana saya akan melibatkan anak-anak kelas 6, Bu. Selain itu juga saya juga akan bekerja sama, Bu, dengan kedua orang tua Fatimah, Bu. Oh iya, saya rasa bagus sekali itu Bu. Ya memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemui solusi supaya Fatimah tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu. Terus kapan akan mulai rencana Ibu akan dimulai rencana yang Ibu buat itu? Eh, akan sesegera mungkin kali, Bu, ya. Nanti hari Senin lah saya akan memulainya, Bu. Saya akan mencoba, Bu. Bagus sekali Ibu, lebih cepat lebih bagus ya. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Nanti kita ketemu lagi ya untuk mendengarkan hasil yang Ibu lakukan. Ya, Bu, insya Allah, Bu, saya akan menceritakan progres yang telah saya lakukan ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Ya, sama-sama Bu Elis. Ibu memang benar-benar hebat. Ibu pasti bisa. Semangat Bu Elis, semangat. Alhamdulillah, Bu, sekarang saya sudah merasa lega, Bu, setelah curhat sama Ibu nih. Alhamdulillah kalau begitu. Tinggal Ibu melaksanakan rencana Ibu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu, sekali lagi ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu untuk buat Bu Neng sama Bu Elis yang sangat luar biasa dalam mempraktikkan coaching ini. Oke, selanjutnya saya ke Bu Neng dengan apa kegiatan yang sudah dibuat tadi coachingnya. Bu Neng sudah sebagai coach tadi sudah sangat baik, bagus, sangat mengena pada setiap tahapannya. Nah, dari coaching tadi, apa coba indikator yang ingin Ibu kembangkan yang sudah tercapai? Menurut pribadi saya, indikator yang dikembangkan berupa pertanyaan berbobot tadi, saya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching seperti itu, Pak. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat Ibu sebagai coach yang Ibu tunjukkan sebagai coach itu sudah luar biasa ya. Ibu bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta. Dari coaching ini, Ibu bisa menggali dan mendorong coach untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana ke depan. Nah, jika saya memberikan poin antara
1 dan 4, saya akan memberikan nilai ke Ibu Neng ini nilai 4 ya. Karena sudah sangat luar biasa. Nah, setelah coaching ini, Bu Neng, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Coba. Dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan memperdayakan coaching. Mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta menggiatkan melakukan coaching ke depannya untuk lebih baik, sehingga segala kompetensi seseorang itu bisa terlaksana semua sehingga menjadi coach yang lebih bagus. Saya yakin Bu, kalau Ibu Neng di posisi coach dapat melaksanakan coaching itu pasti akan mendapatkan atau bisa menggali semua masalah-masalah coachingnya dan bisa mengarahkan berdasarkan dari mendengar dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapat solusi. Oke Ibu Neng, saya sangat salut. Luar biasa. Sukses selalu buat Bu Neng. Kedepannya nanti kita bertemu lagi ya di lain kesempatan. Demikian untuk coaching ini, saya sebagai pengamat yang mengamati Ibu Neng sebagai coach dan Ibu Elis sebagai coach. Demikian coaching ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.